Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Rani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Matung Wahida Kabupaten Rejang Lebong. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu guru dari SDIT Matung Wahida, yaitu Ustadz Febri. Ustadz Febri ini adalah salah satu guru di SDIT Matung Wahida yang mengajar di kelas 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustazah. Iya, apa kabarnya nih, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Ustazah, apa kabarnya, Ustazah? Alhamdulillah sehat juga, Ustaz. Gimana tadi proses kegiatan pembelajarannya ini, Ustaz? Alhamdulillah untuk di kelas saya ini alhamdulillah nyaman dan menyenangkan, Ustazah. Alhamdulillah lancar ya tadi ya. Iya, jadi ini Ustaz, saya akan melakukan percakapan pra-observasi Ustaz. Jadi rencana ini kan nanti akan melaksanakan supervisi di kelasnya Ustaz Febri di kelas 3. Jadi supaya nanti Ustaz Febri lebih siap dalam kegiatan observasi besok. Jadi saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi dengan tujuan untuk mengetahui dan evaluasi rencana dari kegiatan pembelajaran yang akan Ustadz Febri lakukan di kelasnya besok. Insya Allah, Ustaz. Ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ustadz Febri. Yang pertama, itu apa tujuan pembelajaran yang akan Ustadz ajarkan kepada anak besok ketika kegiatan observasi? Adapun tujuan pembelajaran di mana Ustadz mengajarnya di pembelajaran matematika tentang operasi bilangan caca. Di situ mengenal tentang berhitung perkalian tentang bilangan caca. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak bisa memahami operasi perkalian bilangan caca ya. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, dari kegiatan pembelajarannya besok, apa sih yang mau Ustadz kembangkan dari dalam diri anak-anak dari proses pembelajaran yang akan Ustadz laksanakan besok? Adapun yang dikembangkan itu siswanya, peserta didiknya, Iya, sikapnya, sosialnya nanti dari KI, ininya sosial, spiritualnya itu yang akan dikembangkan. Terus ada lagi Ustadz selain dari penilaian sikap berarti ya yang akan dikembangkan sikap anak ya. Selain dari sikap anak menurut Ustadz Febri, apalagi yang perlu dikembangkan dari anak Ustadz Febri selain dari sikap? Kemungkinan gurunya bisa itu, Ustazah. Gurunya nanti ya, gurunya dari jalannya gurunya mengajar nanti dari saya sendirinya. Oke, baik ya tadi ya. Jadi itu tadi yang akan dikembangkan itu dari sikap, tapi juga dari pengetahuan juga ya, dari pengetahuan, kemudian juga dari keterampilan ya, keterampilan anak. Nah, boleh diceritakan Ustadz apa strategi yang akan dilakukan Ustadz Febri untuk kelancaran penyampaian materi pembelajaran? Adapun strategi yaitu menggunakan strategi diferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya, iya bagus. Jadi gurunya harus terlebih dahulu menguasai RPP dari pembuka sampai ke pembelajaran, evaluasi perencanaan media pembelajarannya itu yang harus digunakan oleh nanti ketika mengajar. Iya, tadi Ustadz Febri menjelaskan bahwa akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Artinya bagus sekali itu karena kemudian untuk medianya tadi Ustadz bilang media ya dia. Ya, media apa Ustadz untuk pembelajaran operasi itu perkalian bilangan caca? Medianya itu papan ditempel di papan operasi. Papan operasi ditempel di situ nanti siswa. Jadi nanti siswa menggunakan untuk operator ya? Iya, Ustazah. Oke, bagus sekali ya. Nah, kapan Ustadz akan bisa melaksanakan kegiatan observasi ini? Insya Allah besok bisa ya? Bisa. Oke, nah jadi besok bisa ya tadi ya. Jadi berarti di sini saya mau minta izin nih sama Ustadz Febri untuk melaksanakan supervisi di kelas Ustadz Febri besok di kelas 3. Saya akan melaksanakan observasi. Semoga besok berjalan lancar ya tadi ya. Insya Allah. Terima kasih atas waktunya Ustadz Febri. Sama-sama, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah membaca doa adik? Nah, untuk memimpin doa pada pagi hari ini, yaitu adik tunjuk Kenzi Kaula dari kelas 3 aja. Silakan Kenzi Kaula untuk memimpin doa. Silakan Kenzi Kaula untuk duduk. Nah, apa kabar anak-anak?
dengan baik ya. Nah, sebelum kita belajar, masih ingatkan tepuk semangat? Ya, tepuk semangat. Tepuk meraih bintang bisa? Ya, boleh semua anak-anak Abi semuanya berdiri. Oke. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Oke, semuanya duduk yang rapi. Masya Allah ya, anak-anak Abi pada pagi hari ini semangat sekali. Nah, sebelum Abi mengingatkan pembelajaran kita kemarin, masih ingatkan nggak kelas 2? Apa sih pembelajaran kita kemarin? Tentang rupiah, Masya Allah ya, masih ingat ya tentang rupiah. Dah, kalau kelas 3 apa nih? Tiga. Oh, tentang wujud benda ya, Masya Allah. Nah, Abi lupa nih absennya. Coba yang kelas 2 siapa yang tidak hadir? Oh, Rofiq dan Gibran ya. Oke, kelas 3. Oh, Rofiq dan Gibran ya. Sebentar lagi, tulis dulu. Nah, tentang pembelajaran minggu kita kemarin, ada pertanyaan nggak nih? Sekarang anak-anak di kelas 2 memperhatikan gambar yang ada di depan ini. Pernahkah kalian melihat uang-uang seperti ini? Pernah ya? Nah, Abi membawa uang logam nih. Coba. Akan ini nilai uangnya berapa? Coba ini lihat uangnya berapa ini? 500, Masya Allah ya. Nah, setelah itu coba kalian keluarkan buku tulis kalian, kemudian melihat atau melihat uang-uang logam ini di buku tulis kalian. Coba boleh ditulis yang ini ya. Nah, untuk anak-anak di kelas 3, hari ini kita belajar 3 wujud benda. Coba Pak Es, 3 wujud benda itu apa saja? Genzi, wujud benda. Benda padat, benda cair, benda gas ya. Nah, contoh benda padat, benda cair, benda gas. Ini ada meja, ini termasuk benda apa? Benda padat. Kursi termasuk benda padat. Nah, ini ada contoh lagi nih. Contohnya adalah sirup, termasuk benda cair. Kemudian lagi air, cair ya. Terus kemudian lagi kalau balon benda gas. Nah, anak-anak di kelas 3 silakan dicatat yang ada di lingkungan sekolah kita ini dari 3 benda ini. Benda padat contohnya ini, benda cair contohnya ini, benda gas contohnya yang ini. Silakan ditulis ya. Anak-anak di kelas 2, Abi akan mencontohkan menulis uang. Ya, misalnya nih, ini uangnya 500. Nah, ini apa namanya anak-anak Abi? Rupiah ya, jadi ditulis sana 500 rupiah. Baik tuh. Nah, kalau di sini nggak ada nih 00 di belakangnya nggak ada ya, cuma ada 500, nolnya 2 aja di sini. Padahal kalau di tulisannya ada 00-nya 2 yaitu rupiah. Ingat tuh ya, baik tuh. Sekarang kita akan belajar tentang nilai uang. Coba nih, Adi membawa uang logam ini.
berapa ini akan? 500 ya. Ini adalah nilai uang logam 500. Pernahkah kalian melihat uang ini? Pernah, Masya Allah ya. Terus kemudian Abi akan menuliskan cara menulis uang menjadi rupiah ya. Misalnya nih, ini gambarnya uangnya 500. Nih. Nah, 500 ini Abi tulis rupiahnya. Nih. 500 rupiah. Nah, contohnya yang ini ya. Baiklah. Nah, untuk anak-anak di kelas 2, sekarang kalian mengamati gambar ini, kemudian menulisnya di buku ya, jangan lupa ya. Terus ditulis ini 500 rupiahnya seperti Abi ini ditulis juga ya. Paentum. Oke, sekarang anak Abi kelas 3, kita akan belajar wujud benda. Tahu nggak wujud benda itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada benda padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak Abi kelas 3, ini adalah contoh benda yang ada pada yang Abi tulis ini. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Contohnya ada meja, kursi, buku. Kemudian lagi benda cair itu contohnya air, sirup, kecap, dan minyak ya. Kemudian lagi contoh benda gas, ada balon, kemudian awan, asap pabrik, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak Abi kelas 3 ini Abi akan membentuk 3 kelompok. 2 kelompok aja ya, 2 kelompok. Ini kelompoknya 1, kemudian lagi ini kelompok 2. Baik tuh. Nah, untuk tugas anak-anak Abi dibagi 2 kelompok itu menulis benda padat, benda cair, benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, misalnya di meja ini termasuk benda padat, misalnya ditulis. Ya, baik tuh. Nah, sekarang boleh dikerjakan ya anak-anak di kelas 3. Nah, untuk anak-anak di kelas 2, nah, coba perhatikan gambar yang Abi buat ini ya. Nah, sekarang diperhatikan kembali agar anak-anak di kelas 2 bisa memahami nilai uang yang ada ini. Ini contohnya uang 500. Kemudian tulisannya dibuat 500 rupiah. Baik tuh. Duduk ke satu. Nah, Abi coba kelas 2. Perhatikan nilai mata uang ini. Ini berapa? 500 ya. Nah, sekarang Abi akan menulis 500 ini kemudian ditulis. Nah, ini adalah contohnya 500. Oke, nol yang ada di belakang ini apa ini? Rupiah ya. Jadi 500 rupiah. Paentum. Nah, untuk anak-anak Abi kelas 2, sekarang kalian boleh menulis ini, kemudian lagi ditulis seperti Abi ini. Ditulis hurufnya 500 rupiah. Paentum. Nah, untuk anak-anak Abi kelas 3, nah, anak-anak di kelas 3 sudah ditulis tadi apa saja benda padat, cair, gas yang ada di sekolah kita. Sudah. Nah, Abi silakan untuk maju. Kenzi aja ke depan, ayo Kenzi. Silakan bawa tulisannya untuk kelompok 1. Sini Ken. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terus Benda cair, air, minyak, kecap,
Bagus, kasih tepuk tangan nih untuk Kenzi. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ditunjuk aja nih, siapa nih? Rafli aja, Rafli nggak apa-apa, Rafli maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terus. Terus benda satu gas. Bagus, Masya Allah. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok ini? Nggak ada. Dan kasih tepuk tangan nih untuk kelas 3 ya. Kelas 3 kelompok kedua, Masya Allah. Yeay. Nah, untuk anak-anak di kelas 2, yaitu kita akan latihan mengurutkan benda-benda uang logam ini dari yang terbesar. Nih, nomor 1 ini coba. Yang terbesarnya yang mana? 500. Kemudian lagi yang kedua 200 ya. Terus yang ketiga 100. Nah, ini yang terbesar. Berarti yang terbesarnya 500, 200 dan 100. Kemudian lagi yang kedua ini, yang terbesarnya berapa ini? 1000 ya. 1000. Kemudian lagi 200. Kemudian lagi 100. Yang ketiga berapa ini? 500, 200. Kemudian lagi 100. Yang terakhir 500, 1000. Kemudian lagi 500 dan 100. Pain tuh. Nah, untuk tugas anak-anak di kelas 3, nih ada PR ya untuk bahan evaluasi di rumah. Boleh nih ditulis nih. Oke, sebentar ya. Nah, untuk PR-nya sebutkan 3 macam benda berdasarkan wujudnya. Yuk ditulis 3 macam benda berdasarkan wujudnya. Kemudian untuk PR kedua, jelaskan 3 sifat yang dimiliki benda padat. Kemudian lagi yang ketiga, 3 sifat yang dimiliki benda gas. Pain tuh. Nah, ada 3 PR tuh untuk kelas 3. Nah, untuk anak-anak di kelas 2, untuk tugas PR bahan evaluasi di rumahnya, yaitu mengurutkan kalau yang ini tadi terbesar ya, kalau nanti yang terkecil. Paem tuh. Nah, sekarang perhatikan Abi. Abi akan memberikan kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk anak kelas 2, ingat tuh, ini adalah uang logam. Uang logam ini yaitu ada yang 500 dan ada yang 1000. Ingat. Nah, cara menulis uang logam ini sama dengan yang Abi mau bikin ini. Berarti 500, ada nolnya di belakang ada 2. Itu disebut rupiah. Apa itu? Ada pertanyaan anak-anak di kelas 2? Oke, tidak ada. Untuk anak-anak di kelas 3, ingat 3 wujud benda itu ada 3. Yang pertama benda padat, benda cair, benda gas. Nah, kalau benda padat contohnya meja, kursi dan lain sebagainya yang kalian presentasikan tadi. Kalau benda cair yaitu ada air, ada minyak dan madu. Ini ada madu. Kemudian benda gas itu ada balon, ada asap,
awan dan lain sebagainya. Baik tuh. Ada pertanyaan anak adik? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, anak adik silakan kita membaca doa, kita akan pulang. Oke, silakan Kenzi untuk membaca doa. Ke depan doa sesudah belajar nasi Kenzi. Kita pada pagi hari ini mohon maaf Abi kalau ada salah kata, mohon ampun, dan kepada Allah Abi mohon ampun. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Febri. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah ya Tat ya, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Ustaz Febri. Saya sudah melaksanakan supervisi di kelas Ustaz Febri, di kelas Ustaz ya Tat ya. Alhamdulillah berjalan lancar tadi ya Tat ya. Nah kali ini saya akan melaksanakan percakapan ya pasca observasi, setelah observasi tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ustaz Febri ya Tat. Yang pertama, bagaimana perasaan Ustaz Febri setelah melaksanakan proses observasi di kelasnya tadi? Perasaan Ustadz ya ketika tadi sebenarnya sih grogi tadi Ustazah, dilihat sama Ustazah di supervisi biasa ya, tapi biasa, tapi alhamdulillah kelamaan jadi tidak grogi lagi dan Iya, karena kenapa Ustadz untuk kegiatan observasi atau supervisi bersama rekan sejauh ini sangat penting gitu, karena itu untuk mengevaluasi kita, untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran kita dari yang selama ini supaya lebih baik lagi kan. Kemudian selama kegiatan observasi tadi Ustaz, apa saja sih tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ustaz Febri lakukan? Kalau di tahapan pembelajaran ya itu RPP ya Ustazah, RPP kita kuasai RPP ya. RPP dari pembukaan, speaking, dan mengabsorpsi, kemudian lancar ya. Kegiatan inti. Kemudian di dalam kegiatan pelajaran seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau di dalam kegiatan pelajaran peserta didiknya kurang aktif gitu kan. Oh, ada yang kurang aktif. Masih ada yang kurang aktif ya. Tapi alhamdulillah ada Bu Ustazah mensupervisi, alhamdulillah dari untuk pelajaran ya. Iya, jadi tadi Ustaz Febri bilang tadi bahwa berarti yang ada anak yang kurang aktif tadi berarti masih ada kendala ya, masih ada tantangannya ya, itu kendalanya. Nah, dari apa kendala dan tantangan yang Ustaz temukan dari di kelas masih ada anak yang kurang aktif ya, kurang aktif. Nah, menurut Abi Febri, apa ada ide lagi? Apa ada ide untuk pembelajaran selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengatasi anak yang tidak aktif tadi? Iya, strategi pembelajaran, metode pembelajarannya nanti insya Allah akan berbagi sesuai dari apa yang sudah disampaikan. Pemilihan model pembelajaran media. Nah, kapan nih Ustaz akan melaksanakan perbaikan ini? Sesegera mungkin insya Allah. Secepat mungkin. Iya. Nah, agar pembelajaran juga anak lebih nyaman ya, ya karena itu tujuan kita kan sebagai seorang pendidik itu bukan hanya memberikan materi saja, tapi lebih bagaimana kita membuat kelas itu lebih nyaman dan aman, dan pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Ya, semoga kita bisa memajukan dunia pendidikan ini. Semoga anak-anak kita, anak-anak kita bisa menjadi anak yang sukses. Terima kasih Ustaz Febri atas kesempatannya. Saya sudah melaksanakan observasi dan supervisi di kelas Ustaz. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan ya. Saya minta banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.